Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid bi lisani wahdini qalbi billahi nabi wa sahbihi wa ta'ala maka. Yang saya hormati, yang saya muliakan pimpinan Majelis Shuratul Haqqat, Majelis Syarah Fuki, yang juga saya hormati dan saya muliakan orang tua kita, yakni adalah Haji Edi, hadir ketuhan kita, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Didi, juga seluruh bapak-bapak, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita di malam hari ini di majelis yang mulia ini mudah-mudahan menjadi penyebab segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Segala hajat kita dunia wal akhirah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan keimanan, ketakwaan sampai kita menutup usia dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita hadir dengan adanya hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tadi sudah dijelaskan oleh sahabat. Hadirnya kita ini adalah suatu keberuntungan, karena tidak semua hamba Allah izinkan, Allah inginkan untuk hadir di majlis ini. Karena ibadah yang paling berat ini ngaji, ya, ibadah yang paling berat itu ngaji, ya. Nah, semua ibadah sebenarnya berat, tapi yang paling berat itu ngaji. Ya, kenapa demikian? Ya, karena dengan mengajilah ibadah seseorang akan benar. Dengan ngajilah ibadah seseorang akan sah. Karena apa? Karena tahu hukumnya, tahu ilmu. Itu setan paling gak demen kalau orang hadir majlis ilmu, itu paling gak demen. Karena bagi mereka setan itu, kalau orang belajar ilmu agama, dia amalkan ilmunya, dia terapkan dalam ibadahnya, otomatis ibadahnya sesuai dengan ilmu, ya diterima oleh Allah, sah, diterima oleh Allah. Dan itu nggak mau, setan itu nggak mau seperti itu, ya. Makanya kata para ulama, setan ini mereka lebih mudah menggoda 1000 orang ahli ibadah, ya, itu lebih mudah bagi dia, bagi mereka setan, ya, ketimbang mereka menggoda 1 orang ahli ilmu. Jadi 1000 orang ibadah itu gampang bagi setan itu buat menggoda dia, gampang banget. Buat nyesatin orang ahli ibadah yang gak punya ilmu itu gampang. Ya, banyak kan orang-orang yang ahli ibadah akhirnya apa? Merasa hebat, merasa udah soleh, ya. Itu kenapa? Karena gak ada ilmu. Nah, setan berat untuk menggoda 1 orang ahli ilmu, ya, setan itu paling berat. Jadi musuh setan yang paling terbesar itu adalah orang yang berilmu, orang yang nyari ilmu, ya. Dan alhamdulillah kita beruntung, ya. Tadi kita jadi musuhnya setan nih malam ini. Malam ini doang, nggak tahu malam besok gitu, ya. Tapi mudah-mudahan selama ini jadi musuh setan, jangan sampai jadi bestinya setan, ya. Ya kan kata Allah apa? Wa may ya'shu an dzikrillah nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Orang yang jauh dari zikir Allah, ya,
jauh dari majelis ilmu, majelis zikir, jauh dari pengingat Allah, akan Allah kaitkan dengan dia seorang setan. Ini sama Allah dibarengin setan tuh. Orang yang suka jauh dari majelis zikir, majelis ilmu, suka lalai dari Allah, itu temannya setan. Bahwa lahu qarin, kata Allah, setan itu jadi bestinya dia tuh. Iya. Jadi bestinya orang yang suka jauh dari majelis ilmu, majelis zikir. Ya, makanya jangan sampai kita jadi bestinya setan. Mau bilang nih, kita berupaya gimana caranya, ya luangkan waktu untuk hadir majelis ilmu. Kalau memang lagi ada kesibukan, ada kewajiban, ya yang mendesak, ya apa itu sudah tugas ya. Jadi ya kalau waktu kosong senggang, ya kalau lagi senggang itu ya usahakan hadir gitu ya. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ya, kita masih membahas putar ya kemarin itu zikir ya. Mungkin setelah ini ada syarat-syaratnya zikir ya. Terlebih dahulu kita kirimkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita. Al-Fatihah dari Imam itu berhalus. Alhamdulillah benar hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi ya rabbal alamin. ومنها ما قاله في مختصر الأحياء البلاد شرط كل ذكر حيث يسمع نفسه وكل طاعة ذكر والمأثور أسلم ويفتقر الفقيه إليه لتنوير باطنه قال تعالى فاذكروني أذكركم ولذكر الله أكبر ومن أدلة الجهر بالذكر قوله تعالى فذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وأفتى النووي رحمه الله بتفضيله ما لم يشبه حظ أو تشويش ويكره النطق به بفم متنجسة وفي بقعة متنجسة وحالة خروج الريح وحالة خروج كل خارج وحال البول والغائط أشد كراهة. Malam hari ini membahas seputar syaratnya di zikir. Kalau kemarin itu rukun fondasi yang disebutkan kemarin, fondasinya itu cuma 3. Itu fondasi yang paling penting ya. Fondasi yang paling penting kemarin 3, yaitu asupan makanan yang halal, kemudian ikhlas, dan juga dalam keadaan lapar, tapi jangan terlalu lapar. Kalau terlalu lapar bahaya juga. Dan kemudian malam hari ini berbicara tentang syarat zikir. Ya, syaratnya zikir. Enggak sembarangan, jangan sembarangan zikir itu ya. Main zikir aja nggak tahu syaratnya. Ujung-ujungnya nantinya jadi apa? Jadi gila ya. Karena kebanyakan orang ini ahli zikir ya. Akhirnya ngaku-ngaku wali ya. Karena apa namanya, zikirnya tidak memenuhi syarat.
Ya, nggak ada, kemudian nggak ada apa namanya, nggak ada sanad zikirnya dari siapa dia ngambil, ya, dari rantai zikirnya dari mana dia ngambil, itu nggak jelas. Itu harus ada yang seperti itu. Wa minha maqalahu fi mukhtasar Ihya'il Balad. Dari antara syarat zikir yang dikatakan oleh Imam Al-Badali, ya, Imam Badali meringkas kitab Ihya Ulumuddin. Kata beliau, syartu kulli dzikrin haitu yusmi'u nafsa. Syarat yang pertama daripada zikir ini adalah hendaknya suara dari zikir tersebut didengar oleh diri kita sendiri saja. Ya, itu ya, harus terdengar oleh minimal oleh diri kita, ya, oleh diri kita sendiri. Gitu. Ya, kalau dari dalam keadaan sendiri, ya. Apakah nggak boleh bacakan yang kencang? Boleh. Boleh. Siapa yang melarang? Tidak ada yang melarang. Ya. Ini minimal. Yang namanya zikir itu, ya, syarat dinamakan zikir itu harus terdengar oleh telinga kita pribadi. Ya, gitu. Saya zikir di mana? Dalam hati. Kan zikir itu di mulut. Ya, gitu. Ya, zikir itu harus di mulut. Ya, harus terdengar sama diri kita sendiri. Ya, suaranya tersebut. Itu syaratnya, ya. Jadi zikir harus terdengar oleh kita pribadi. Zikir itu. Wa kullu ta'atin dzikrun, dan setiap ketaatan yang kita lakukan itu termasuk zikir. Ngaji, ketaatan, zikir dulu. Ya, karena memang zikir ini artinya apa? Mengingat. Ya, orang kalau tidak ingat sama Allah, nggak mau dia sholat, nggak mau dia ngaji, nggak mau dia puasa dan lain sebagainya, benar nggak? Kenapa dia mau ngaji? Kenapa dia mau sholat? Kenapa dia mau zakat dan lain sebagainya? Karena dia ingat kepada Allah, ingat dengan kewajiban. Ya. Coba kalau nggak ingat, ya nggak bakal mau dia sholat. Kita meninggalkan maksiat itu juga taat. Kita meninggalkan maksiat itu juga taat. Nah, setiap kita meninggalkan maksiat itu taat, dan ketaatan itu adalah zikir. Ketika kita meninggalkan maksiat, kenapa kita bisa sampai meninggalkan maksiat? Karena kita tahu, oh, maksiat itu dilarang oleh Allah. Kita ingat sama Allah, ini larangannya Allah, nggak boleh. Kita tinggalkan, ya kan? Kalau berlandaskan zikir, kita pasti akan tinggalkan kemaksiatan tersebut. Orang yang banyakkan bermaksiat itu karena tidak ingat sama Allah. Ya, makanya kata Nabi, la yashrabu syaribu wa huwa mu'min, wa la yazni zani wa huwa mu'min. Allah bermakna hadis. Kata Nabi, tidak ada orang yang mabuk, ya, dalam keadaan beriman. Artinya apa? Yang namanya maksiat mabuk, ya kan? Kenapa orang sampai berani mabuk? Karena keimanan di dalam hatinya, iman kepada Allah itu lagi dicabut, gak ingat sama Allah, makanya dia berani mabuk maksiat. Ya, wala yazni zani, dan tidak ada orang yang berzina bahwa mukmin dalam keadaan beriman. Kenapa orang tersebut sampai berani berzina, berbuat yang haram? Karena di dalam hatinya keimanannya lagi dicabut sama Allah. Gak ada ingat sama Allah. Coba kalau dia ingat ini zina ini haram, gak boleh dilakukan, pasti dia tinggalkan. Karena dia ingat itu larangan Allah. Begitu juga mabuk tadi. Begitu juga dengan kemaksiatan yang lain, mencuri, korupsi, segala macam. Kalau dia ingat, oh ini larangan Allah, nggak boleh, ya, harus saya tinggalkan. Itu bentuk ketaatan, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini dikatakan waktu taatin zikr, dan setiap kita melakukan ketaatan itu terlandaskan zikir, karena adanya ingatnya kita kepada Allah. Saya sholat karena ini kewajiban dari Allah. Kita ingat.
Ya puasa ini kewajiban dari ingat Allah, intinya ingat Allah. Kalau ingat Allah, insya Allah kita terdorong kepada ketaatan, ya, terhindar dari kemaksiatan. Kalau kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ma'thur aslam, dan zikir yang paling selamat, ya, yang faedahnya atau manfaatnya sudah jelas, itu zikir yang ma'thur. Ma'thur itu memang ada riwayatnya dari Nabi, ya, ada riwayatnya, ada hadisnya, gitu. Nah, kayak seperti Ratibul Haddad ini yang disusun oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Jadi zikir yang disusun tersebut, ya, yang beliau kumpulkan di dalam Ratibul Haddad ini, semua zikirnya ini, ya, itu ada landasan apa namanya, hadisnya, ada dalilnya, gitu. Ya, dari mulai apa namanya, ayat kursi, ya, dari mulai ayat kursi itu ada, memang ada hadis yang menyebutkan, nah, bahwa faedah ayat kursi seperti ini itu ada. Nanti kita bahas, ya. Jadi zikir yang paling selamat, yang paling aman buat kita ini zikir yang ada riwayatnya, ya. Nah, kita beruntung, kita baca Ratibul Haddad ini beruntung, ya. Kalau Ratibul Haddad ini semuanya zikirnya tersebut ini ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak sembarangan, zikir itu harus ada riwayatnya, ya, gitu. Jangan sembarangan zikir aja. Nah, saya kan itu orang awam, saya nggak tahu riwayatnya yang mana dari siapa. Ikutin aja guru yang sudah jelas, ya, sanad atau rantai zikirnya itu sudah jelas, menyambung sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi ikuti besar asal ikut siapa? Ikut Sayyidina Walid, Habib Ali bin Habib Ali, ikut siapa? Ikut guru-gurunya terdahulu, sambung sampai kepada Habib Abdullah Haddad, sampai ke atasnya sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi jangan sembarangan, ya. Jadi zikir termasuk syarat zikir ini, zikirnya harus yang maksur, ya, yang ada riwayat nggak boleh sembarangan. Makanya kebanyakan orang menjadi gila, ya, karena zikir yang dia baca itu karena memang dia nggak punya riwayatnya, nggak punya sanad zikirnya dari mana. Kalau ujung-ujungnya ngaku waliullah, bisa bahasa binatang, ya, sama ikan, ya. Ya, bahaya, ya, ya. Yang ini jangan ikut yang aneh-aneh lah, ya. Hati-hati, ya. Jangan bahasa semut lah, bahasa apa lah gitu, ya. Bahasa gitu, ya. Fayabtaqilul faqihu ilaihi litanwiri batinnya. Jadi orang yang ingin sampai kepada Allah, yang ingin dekat kepada Allah, ya, harus memiliki zikir yang maksur tadi, yang ada riwayat, yang ada sanadnya, ya. Ditanwiri batin ini tujuannya supaya hatinya bercahaya, bersih, gitu. Penting. Jadi zikir yang ada riwayatnya itu penting, ya, jangan sembarangan. Nah, orang kalau ingin dia sampai kepada Allah, menjadi dekat dengan Allah, zikir yang dia lakukan itu harus ada riwayatnya, sanadnya, bersambung sampai kepada Nabi Muhammad. Dengan demikian hatinya akan bersih, hatinya bercahaya, tidak ada penyakit hati, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa sombong, ya. Kenapa orang zikir tapi sombong? Tadi gak ada riwayatnya dia dari guru-gurunya, asal zikir aja. Akhirnya merasa apa? Merasa ahli zikir, ya. Tujuan kita berzikir kan ingin bersihkan hati, ya, dari kotoran-kotoran hati, dari rasa sombong, dari rasa dengki, dendam, benci kepada sesama muslim. Itulah tujuannya, ya. Qala ta'ala fadkuruni adzukum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Ya, fadkuruni dan ingatlah aku azkurkum. Niscaya aku akan mengingat kalian. Nah, jadi supaya Allah mengingat kita, artian mengingat kita ini, Allah akan menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, berkat melalui zikir tadi. Tapi zikirnya yang harus seperti tadi. Zikir yang ada riwayatnya, zikir yang ada sanad. Justru kalau nggak ada sanad, nggak ada riwayatnya, bukannya kita dekat kepada Allah, diingat oleh Allah, justru tambah jauh. Ya, makanya ujung-ujungnya jadi sombong, ngaku waliullah. Iya. Alhamdulillah nih. Waladzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah itu adalah hal yang terbesar. Ya. Wa min adillatil jahri bi dzikri qauluhu ta'ala. Nah, tadi kan katanya zikir harus terdengar oleh diri kita sendiri. Apakah nggak boleh baca zikir kencang-kencang? Boleh. Ya. Di mana dalilnya? Di antara dalil diperbolehkannya berzikir dengan suara yang kencang itu qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah, "Dzikrikum aba'akum aw asyaddu dzikra." Begitulah kalian seperti kalian berzikir atau menyebut nama ayah-ayah kalian. Ya. Kita kan menyebut orang tua, ya, kalau manggil orang tua kencang atau pelan? Kalau udah tua, kalau udah gede manggil orang tua pakai suara kencang nggak keterlaluan. Kalau anak kecil masih kadang. Iya, bapak. Iya. Kalau anak kecil ya wajar aja ya. Oke. Dzikrikum aba'akum. Ya, boleh kalian berzikir dengan cara kalian menyebut ayah-ayah kalian, memanggil ayah-ayah kalian. Berarti dengan suara pelan, dengan suara lembut. Iya, iya. Manggil orang tua itu harus lembut. Bah, Jajan, Bang. Jajan, Bang. manggil orang tua kan enggak, ya. Dengan cara yang lembut. Boleh kalian berzikir dengan cara yang lembut. Au asyadda dzikra, boleh juga dengan kencang. Ya. Ya, boleh juga kan? Kencang boleh. Jadi zikir kencang itu boleh. Ya. Enggak ada yang larang. Ya. Wa'afdan Nawawi, tapi di sini Imam Nawawi ya berfatwa, beliau memberikan fatwa. Imam Nawawi rahimahullah rahmatullah. Ya, bitafdilihi ma lam yushbihu hadzun aw tashwisu. Mana yang lebih utama? Apakah harus pelan? Apakah kencang? Zikir itu yang paling utama. Maka Imam Nawawi berfatwa yang paling utama ini adalah zikir dengan kencang. Ya, suaranya kencang dengan catatan tapi malam yusbihu hadzun atau taswisun, selama zikir kencang tadi gak ngeganggu yang lain. Ya, itu ya, gak ngeganggu yang lain. Ya, gitu. Tapi kalau baca waktu kan kita kenceng-kencengan, gak ada yang ngerasa keganggu kan? Nah kalau gak ada yang ngerasa keganggu ya berarti itu lebih utama zikir kencang tadi. Ini kalau kondisinya misalkan lagi majlis, lagi ada ustaz nerangin, dia baca zikir kencang. Atau gitu di rumah, ya baca zikir kencang-kencang. Ada tetangga kita lagi sakit gigi, zikir sampai pakai ya zikir sendiri, ya tapi pakai sound system. Itu nggak boleh juga, ya kalau seperti itu. Ya, ya tetangga yang bisa ya. Ya kondisi juga, ya zikir itu bagus. Ya harus tahu sikon juga, tahu kondisi gitu ya. Kalau ya bahkan kan kita baca Quran aja, kalau sampai mengganggu istirahat orang lain, kenyamanan orang lain, nggak boleh baca Quran. Ya, gitu. Ya, apalagi
zikir itu sampai kencang ya. Mengganggu orang lain itu nggak boleh ya, selama tidak mengganggu ya lebih utama zikir secara kencang ya, itu selama tidak mengganggu ya. Wa yukrahun nutqu bihi bi famin mutanajjisatin. Dimakruhkan berzikir dengan mulut yang ada najisnya. Kita ada najisnya itu makruh hukumnya. Ya, contohnya apa? Habis makan darah, minum darah. Darah kan najis, ya. Misal, gitu kan. Gitu, atau di gigi kita ada yang bolong keluar darah, gitu kan? Darah itu kan najis, otomatis mulut kita terkena najis. Gitu. Bukan berarti mulut kita najis, bukan. Ya. Kalau najis ya selalu menempel, maksudnya sifat najisnya ini akan selalu menempel di mulut kita. Berarti mulut kita najis, bukan berarti mulut kitanya terkena najis, kena darah, misalkan ada gigi yang bolong kemudian berdarah, itu kan mulutnya terkena najis, bukan mulutnya najis. Itu bisa dibersihkan kalau mulut terkena najis ya. Jadi bersihkan dulu kumur-kumur ya. Jadi kalau kita langsung baca zikir itu hukumnya makruh. Wa fi buqatin mutanajjisatin, dan di tanah yang atau di tempat yang terkena najis. Ya, misalkan ini apa nih? Karpet, ya karpetnya kena ompol, misalkan ompol kucing ya, ompol kucing. Nah, ini hukumnya makruh kita berzikir. Ya, kalau tempatnya ini ada najisnya, terkena najis. Ya. Wa alati khurujir rih, dan dalam kondisi mengeluarkan angin. Ya. Apa tuh? Kentut. Ya. Kentut ya. Kalau kentut keluar dulu ya. Jangan nggak dengar ini, baca zikirnya kencang semua. Nggak bakal kedengar kata Burhan. Kencang suara Pak Ustaz dari kentut saya. Keluar dulu ya. Ya walaupun itu nggak haram, tapi ya. Wa alati khuruji kulli kharijin, dan dalam kondisi kita lagi buang buang air ya, BAB kah, mau buang air kecil, mau buang air besar gitu kan ya, itu bahkan sebagian ulama ya wa alul bauli wa itu asyadu karahatan, bahkan kata Imam Nawawi ketika kondisi kencing dan BAB ini asyadu karahatan ya, lebih berat lagi hukum makruhnya ya. Kalau dikatakan asyadu karahatan berarti lebih mendekati kepada haram ya, lagi kencing, lagi apa, lagi BAB zikir sambil jongkok ya. Nah itu sangat makruh ya, sangat makruh. Jangan tentang kata Ustaz kita harus selalu zikir dimanapun berada. Akhirnya lagi berak, lagi kencing, zikir terus ya di kamar mandi ya. Gitu. Nah hukumnya itu sangat makruh ya. Dan berapa nih? Gimana atau gimana nih? Terus. Nah. Ya. Itu adalah sebagian syarat berzikir. Syarat berzikir itu ya, pertama zikirnya harus terdengar oleh diri kita pribadi. Ya, zikirnya harus memiliki sanad atau riwayat. Ya, nggak boleh sembarangan. Itu syaratnya ya. Jadi syarat itu. Nah, adapun mengenai boleh kencang apa enggaknya, itu ada yang memperbolehkan ulama, termasuk di situ Imam Nawawi ya, dengan syarat tadi, dengan syarat selama zikir kencang itu tidak mengganggu
ini sebagian daripada syarat-syarat di itu. Ya, kalau tadi lagi hukumnya gimana Ustaz? Kalau misalkan mulut kita ada najisnya, terkena najis itu hukumnya makruh dibuat berdiri gitu ya, baca Quran gitu ya, zikir aja makruh apalagi baca. Dan di tempat-tempat yang terkena najis ya, zikir aja makruh apalagi baca Quran. ya. Jadi kita pastikan dulu tempat yang kita mau pakai berzikir ini harus suci dari najis. Ya, tujuannya apa? Buat mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa iya kita mengagungkan nama Allah tapi tempat yang kita pakai ada najisnya ya. Jadi nggak pantas ya. Harus yang bersih, harus yang wangi, harusnya seperti itu ya. Bahkan kalau lagi kencing, lagi berak, kita berzikir ini sangat makruh. Ini menurut Imam Nawawi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat untuk saya pribadi dan kepada para sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.